Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi asuhan keperawatan pada anak dengan atresia biliar. Atresia biliar merupakan penyakit hati yang ditandai dengan obstruksi dan fibroobliterasi progresif saluran biliar ekstrahepatik. Sampai saat ini, penyebab atresia biliar belum diketahui secara pasti. Kalau kita lihat di sini, saluran biliar ekstrahepatik itu ada di sini, yaitu saluran yang menghubungkan kandung empedu hati dan kemudian usus atau saluran pencernaan. Pada pasien dengan atresia biliar artinya ductus biliaris ini itu mengalami sumbatan, bisa juga buntu, sehingga ada masalah ketidakmampuan pengeluaran cairan empedu. Atresia biliar merupakan penyakit hati yang terminal. Ini adalah penyakit yang cukup serius. Penyebab penyakit hati terminal yang merupakan indikasi utama transplantasi hati pada anak. Jadi terapi bedah yang bisa dilakukan pada pasien atresia biliar adalah transplantasi hati. Gejala awal atresia biliar seringkali sulit dibedakan dengan ikterus neonatorum fisiologis, sehingga diagnosis dan tata laksana menjadi terlambat. Gejala awal yang muncul pada anak adalah ikterik atau kuning, sehingga karena pada bayi baru lahir seringkali kita menganggapnya adalah ikterus neonatorum biasa atau hiperbilirubinemia. Kemudian tata laksananya dengan fototerapi Tapi biasanya bayi dengan atresia biliar tidak kunjung membaik sehingga seringkali tata laksananya menjadi terlambat karena diagnosis awal adalah hiperbilirubinemia. Penyebab lain keterlambatan diagnosis adalah adanya beberapa diagnosis banding sebagai penyebab hiperbilirubinemia direct yang memerlukan waktu untuk penegakan diagnosis. Kelainan ini merupakan salah satu penyebab utama kolestasis yang harus segera mendapat terapi bedah. Bahkan transplantasi hati pada kebanyakan bayi baru lahir. Jika tidak segera dibedah, maka bisa terjadi serosis biliar sekunder dan serosis hati atau kerusakan berat pada hati. Nah, ini adalah gambar atresia, tipe-tipe atresia biliar Gambar 1 itu tipe 1 obliterasi segmen ductus biliaris communis. Jadi tipe ini menggambarkan seberapa panjang ataupun lebar obstruksi yang terjadi pada ductus biliaris ekstrahepatik. Kemudian tipe yang kedua adalah obliterasi segmental ductus hepaticus. Tipe ketiga adalah obliterasi seluruh ductus biliaris sampai ke tingkat porta hepalis atau ke pembuluh darah besar di hepar. Jadi gambaran hitam ini adalah gambaran atresianya gambaran adanya sumbatannya sumbatan atau buntunya di sini. Yang hitam ini yang tipe 3 yang paling banyak. Ini ditemukan pada lebih dari 90% pasien. Terjadi atresia pada ductus hepaticus dextra dan sinistra hingga setinggi porta hepatis. Pengkajian fokus pada pasien ini kita anamnesa, gejala utamanya antara lain biasanya ikterus yang biasa muncul segera atau beberapa minggu setelah lahir, bisa segera setelah lahir, bisa beberapa minggu kemudian. Urin yang menyerupai teh pekat dan feses berwarna dempul karena tidak ada saluran empedunya, tidak ada pengeluaran empedu yang masuk ke saluran pencernaan,
sehingga bilirubin tertahan di dalam tubuh ya, sehingga wajahnya atau kulitnya menjadi ikterik ataupun kuning ya. Kita tahu bahwa bilirubin seharusnya dikeluarkan melalui urin dan feses sehingga urin dan fesesnya berwarna kekuningan ya. Karena tidak ada pewarna kuning bilirubinnya sehingga urin menyerupai teh pekat dan feses berwarna putih seperti dempul. Pada pemeriksaan fisik bisa terjadi hepatomegali, dapat ditemukan lebih dahulu pada palpasi abdomen. Jadi kita palpasi di abdomen bagian kanan atas dan teraba keras. Ikterus yang memanjang pada neonatus lebih dari 2 minggu biasanya tidak bisa dikoreksi dengan tindakan fototerapi. Pada pasien dengan sindrom asplenia dapat ditemukan garis tengah hepar pada palpasi di area epigastrum. Jadi di area epigastrum itu kita masih bisa meraba hati. Ada kemungkinan terjadi kelainan kongenital lain seperti penyakit jantung bawaan. Pada bayi baru lahir seringkali tidak hanya atresia biliar, juga terjadi kelainan yang lain seperti kelainan jantung bawaan. Penata laksanaannya seperti apa? Terapi medikamentosa itu adalah simptomatis untuk memperbaiki aliran bahan-bahan yang dihasilkan oleh hati, terutama asam empedu, ya asam itokolat, melindungi hati dari zat toksik itu terapi medikamentosanya. Kemudian terapi nutrisinya untuk bertujuan untuk memungkinkan anak tetap bisa bertumbuh dan berkembang seoptimal mungkin. Pemberian makanan yang mengandung medium chain triglycerid, penata laksanaan defisiensi vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian non-medikamentosanya adalah kita selalu mengevaluasi adanya kolestasis neonatal, kemudian intervensi bedah ya. Intervensi bedah itu nanti tergantung tipe atresia biliarnya, apakah tipe 1, apakah tipe 2 atau tipe 3. Untuk tipe 1 dan 2 bisa intervensi bedah portoarterikonal ya terhadap atresia biliar ya. Kemudian yang kalau tipe 3 nanti sudah perlu adanya transplantasi hati. Seperti itu ya. Ada bayi-bayi yang bisa menjalani atau mendapatkan transplantasi hati, prognosisnya lebih baik. Demikian materi tentang asuhan perawatan pada atresia biliar ya. Untuk diagnosa keperawatan yang muncul disesuaikan dengan kondisi pasien dan keluhan yang dirasakan. Salah satunya adalah ikterik neonatorum ya atau ikterik neonatus. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.